Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, salam kebajikan, Namo Buddhaya. Nah, teman-teman semua, apa kabar hari ini? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Hari ini untuk mata kuliah Sosiologi Gender, kita memasuki minggu ke-9, 9 atau 8 ya hari ini. Nah, untuk mata kuliah Sosiologi Gender ini saya akan membahas mengenai gender dan politik ya. Nah, teman-teman semua, sebelum kemarin di beberapa waktu yang lalu kita sudah membahas tentang bagaimana kemudian gerakan-gerakan feminisme dalam beberapa gelombang ya, dalam gelombang pertama, kedua, dan ketiga. Kemudian kita juga sudah membahas masing-masing gelombang itu teori-teorinya apa saja, teori-teori feminisme apa saja gitu ya. Apakah teman-teman masih ingat? Semoga tetap ingat ya, terutama misalnya di gelombang pertama, bahwa di feminisme gelombang pertama kita mengenal ada 4 teori, ada feminis Marxis, ada feminis sosialis, ada feminis radikal, dan feminis liberal. Nah, semoga keempat itu teman-teman sudah hafal di luar kepala. Apa sih gerakan atau perjuangan-perjuangan yang diusung di feminis liberal gitu, dan apa bedanya di feminis Marxis, serta tujuannya apa gitu. Nah, kemarin sudah kita bahas secara detail tentang perbedaan-perbedaan di setiap gelombang. Gelombang pertama menghasilkan adanya sebuah gerakan, kemudian gelombang kedua menghasilkan sebuah teori ya, teori kajian gender dan feminisme masuk di dalam perguruan tinggi atau kajian-kajian universitas, dan yang ketiga, gelombang ketiga itu mengkritik bagaimana teori-teori feminisme sebelumnya yang dianggap terlalu istilahnya apa ya, Eropa sentris gitu ya, sehingga di gelombang ketiga memungkinkan adanya apa yang disebut sebagai feminis multikultural gitu, bahwa satu identitas perempuan itu punya beberapa identitas lain gitu. Nah, itu yang sudah kita bahas kemarin. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai gender dan politik. Jadi bagaimana sih kaitan-kaitan antara kajian-kajian gender dengan politik, terutama misalnya bagaimana kemudian perempuan misalnya dalam hal ini itu terjun di dalam dunia politik. Nah, teman-teman sudah nonton belum film yang kemudian saya sematkan di Wisma, yaitu filmnya The Iron Lady, yaitu film yang menceritakan seperti film biografi dari salah satu Perdana Menteri pertama perempuan di Inggris, Margaret Thatcher ya. Bagaimana kemudian Margaret Thatcher ini berusaha semaksimal mungkin kemudian biar bisa mendapatkan kedudukan di dunia politik. Bagaimana perjuangan-perjuangan dia bahkan sampai mengeliminasi identitas-identitas keperempuanannya, sifat-sifat keperempuanannya demi untuk bisa dipilih menjadi Perdana Menteri pada waktu itu. Nah, kemudian itu nanti akan kita bahas. Film The Iron Lady ini menjadi salah satu film yang kemudian menjadi contoh bagaimana perkembangan kajian gender terutama di dunia politik. Gitu. Nah, ketika kemudian kita membahas mengenai politik, terutama dalam hal ini adalah politik praktis ya, karena kalau dari secara umum politik saja mungkin memang semua manusia itu kan makhluk politik ya, atau disebut sebagai zon politikon gitu ya. Ketika kita bisa mempengaruhi orang lain gitu, bisa memaksakan kehendak kita kepada orang lain, maka kita sedang berpolitik gitu ya. Kalau itu gambaran atau penjelasan politik secara umum. Tapi kemudian yang kita bahas hari ini di dalam gender dan politik adalah politik praktis. Bagaimana kemudian keterlibatan individu dalam politik praktis, baik misalnya laki-laki maupun perempuan, dan apa sih perbedaan akses di antara laki-laki dan perempuan di dunia politik. Gitu. Sehingga salah satu contoh bagaimana kemudian keterlibatan perempuan di politik praktis adalah bagaimana keanggotaan perempuan di legislatif. Kalau kita ambil contoh di Indonesia ya, bagaimana keanggotaan perempuan sebagai anggota DPR, baik itu DPR RI maupun DPRD gitu ya. Nah, kita lihat bahwa jumlah anggota DPR perempuan untuk periode 2019 sampai 2024 ya, yang pemilu terakhir kita itu hanya berjumlah 118 orang dari jumlah seluruh anggota DPR. Ini adalah DPR RI sebanyak 575 gitu ya. Jadi kemudian apakah mencapai 30% gitu kalau dari angkanya gitu kan?
apakah mencapai benar-benar 30% gitu. Nah, kemudian yang dipertanyakan lagi, bila pun misalnya mencapai 30% atau hampir mencapai 30%, apakah kemudian keterwakilan perempuan di legislatif itu juga benar-benar kemudian menjadikan perempuan memiliki agensi di dunia politik, terutama di sebagai anggota DPR itu. Jangan-jangan ini hanya konsep afirmasi saja atau penegasan bahwa ya sudah yang penting ada 30%, asal rekrut kamu mau nggak jadi daftar jadi caleg gitu ya dari partai ini gitu agar partai itu lolos pemilu untuk memenuhi kuota afirmasi 30% itu. Nah, jangan-jangan angka 30% perempuan di bidang legislatif itu juga kemudian hanya angka saja, tapi agensi perempuan sama sekali tidak ada gitu. Keputusan-keputusan penting masih dipegang oleh laki-laki gitu. Nah, kita akan lihat. Jadi hanya 118% dari 575 anggota gitu ya. Kalau tidak salah itu mencapai 28%. Coba nanti teman-teman dihitung lagi 118 itu berapa persennya dari 575 anggota DPR RI. Nah, kemudian kita lihat kenapa sejarah keterlibatan perempuan itu tidak banyak dicatat gitu ya. Apakah kemudian kita memang benar-benar tidak punya sejarah tentang kepemimpinan perempuan? Apakah kita benar-benar tidak punya bagaimana kemudian agensi-agensi perempuan di dalam dunia politik praktis? Atau jangan-jangan kita sebenarnya punya, tapi memang tidak dicatat saja gitu kan. Nah, kita lihat. Yang pertama, perempuan dalam sejarah nasional tidak berada pada posisi pembuat keputusan atau pemegang posisi yang menentukan. Jadi, dalam sejarah nasional, terutama dalam sejarah-sejarah kemerdekaan gitu ya, banyak perempuan-perempuan yang terlibat jelas dalam upaya-upaya kemerdekaan, upaya-upaya melawan kolonialisme gitu ya banyak. Tapi memang keterlibatan itu tidak berada pada posisi-posisi strategis gitu ya, posisi-posisi sebagai pembuat keputusan atau pemegang posisi yang menentukan. Jadi peran perempuan di situ hanyalah sebagai pendukung. Sehingga ketika misalnya negara, masyarakat merekam perjuangan-perjuangan itu, merekam upaya-upaya melawan kolonialisme karena memperjuangkan kemerdekaan ya yang kemudian direkam dan diingat hanya mereka-mereka yang ada di posisi strategis. Gitu. Perempuan yang memang punya peran besar juga di situ tidak kemudian bisa diingat gitu karena mereka tidak ada di posisi strategis. Kemudian pergerakan perempuan tampak mengalah untuk tidak menonjolkan diri di lingkup perkumpulan laki-laki. Ini juga menjadi salah satu dasar bagaimana keterlibatan perempuan di politik itu tidak banyak dicatat gitu. Karena banyak kemudian perempuan itu memilih membentuk kelompok sendiri, misalnya kelompok bagaimana mengupayakan pendidikan yang layak untuk semua kelas, semua generasi gitu, kemudian mengupayakan bagaimana misalnya mewujudkan kehidupan yang sehat gitu ya dalam sejarah di kemerdekaan gitu, tapi mereka membentuk kelompok sendiri dan kemudian tidak mau atau misalnya memilih untuk tidak bergabung di dalam perkumpulan-perkumpulan laki sehingga kemudian tadi masyarakat pun tidak bisa merekam itu sejak keterlibatan perjuangan itu karena dianggapnya yaitu kemudian tidak terlibat padahal perempuan banyak terlibat tapi memang di belakang layar gitu yang di belakang layar tetap laki-laki. Kemudian perempuan mengambil gerakan tersendiri yang terpisah dari laki-laki gitu ya. Sehingga tadi dia banyak kemudian kelompok-kelompok perjuangan itu tidak memilih untuk bersama laki-laki secara strategis mengambil keputusan, tapi mereka memilih untuk berada di belakang layar. Ya. Nanti kita juga akan melihat ya mungkin beberapa pertemuan yang akan datang tentang bagaimana sejarah perkembangan gerakan perempuan di Indonesia gitu ya sehingga kita akan tahu gimana sih contoh ternyata kenapa kemudian banyak gerakan-gerakan perempuan yang tidak mau terlibat dalam perkumpulan laki-laki tadi dalam era perjuangan kemerdekaan. Nah, itu secara sejarah ya, tapi karena memang tidak mau mengidentifikasikan dirinya menjadi bagian dari kelompok perjuangan laki-laki dan mereka memilih untuk memperjuangkan peran-peran yang kemudian ada di belakang layar gitu. Sehingga tidak banyak dicatat dan direkam oleh masyarakat gitu. Nah, ini semoga terdengar ya.
Oke, nah itu nanti teman-teman bisa lihat itu sendiri ya, kayak banyak di narasi TV atau di YouTube tentang bagaimana kemudian ini adalah salah satu contoh gambaran keterlibatan perempuan di bidang politik, terutama menjelang pemilu tahun 2019 kemarin ya, April 2019. Nah, di sini kemudian misalnya tergambar bahwa Najwa Shihab mengundang beberapa politisi-politisi atau caleg-caleg perempuan kemudian untuk misalnya mengkampanyekan apa sih pentingnya, kenapa penting perempuan itu di bidang politik ya. Nah, nanti teman-teman bisa lihat sendiri. Oke. Nah, tadi misalnya kita lihat ya di slide yang sebelumnya saya mengatakan bahwa kenapa kemudian perempuan itu tidak dicatat dalam sejarah-sejarah pergerakan, terutama sejarah-sejarah dalam politik gitu ya, dalam konteks Indonesia. Nah, apakah sebenarnya benar tidak ada sama sekali gitu sejarah-sejarah bagaimana politik, bagaimana kemudian perempuan itu terlibat di dalam politik. Nah, ketika kita lihat ternyata tidak kemudian sama sekali nggak ada, bahkan di beberapa contoh misalnya secara sejarah di Indonesia itu sudah ada beberapa contoh bagaimana kemudian perempuan-perempuan itu terlibat di dunia politik. Misalnya konteks politik pada waktu itu jelas pada politik monarki ya atau kerajaan, di mana misalnya perempuan itu sebagai pemimpin kerajaan gitu atau ratunya. Nah, kita lihat misalnya yang pertama itu ada salah satu tokoh yang kemudian ada di dalam kerajaan Majapahit yang kemudian dianggap sebagai orang yang berperan besar dalam kejayaan masa kerajaan Majapahit pada waktu itu. Kita tahu sendiri bagaimana kekuasaan kerajaan Majapahit itu ya. Nah, itu juga kemudian ternyata tidak lepas dari peran perempuan yang bernama Gayatri Rajapatni gitu. Walaupun tadi lagi-lagi bahwa dalam sejarah yang kemudian kita pelajari selama ini, misalnya siapa saja raja-raja terkenal, misalnya raja-raja yang membawa kerajaan Majapahit menjadi besar ya, sejarahnya yang kemudian tercatat ya hanya laki-laki saja misalnya. Tapi ternyata kemudian ada beberapa kajian yang mengatakan bahwa besarnya kerajaan Majapahit itu salah satu dipengaruhi oleh bagaimana peran Gayatri Rajapatni ini. Walaupun memang akhirnya Gayatri Rajapatni tidak semasif seperti sejarahnya direkam seperti raja-raja yang lain yang laki-laki yang berasal dari Majapahit. Kemudian yang kedua, Putri Bundok Kandung dari Minangkabau. Ini juga salah satu ratu yang kemudian terkenal di kerajaan Minangkabau pada zaman dulu, di mana kemudian Putri Bundok Kandung ini dikenal sebagai salah satu ratu yang kemudian membawa kejayaan kepada kerajaan Minangkabau. Kemudian yang selanjutnya ada Aji Siti dari Kalimantan yang kemudian memerintah Kota Bangun. Jadi sejarah di Kalimantan yang kemudian mengingat atau merekam bahwa Aji Siti ini salah satu pemimpin perempuan yang kemudian berhasil membawa Kota Bangun menjadi kota yang sejahtera, kota yang berhasil gitu ya. Nah, ini salah tiga dari beberapa kemudian sejarah-sejarah keterlibatan perempuan di perpolitikan tadi, khususnya dalam konteks politik yang monarki gitu ya, yang kerajaan yang pernah dimiliki oleh Indonesia. Jadi ketika kemudian kita melihat bahwa kemudian menggunakan judgement bahwa dari dulu memang nggak ada yang namanya pemimpin perempuan gitu, dari dulu memang perempuan nggak terlibat di dunia politik, itu sejujurnya itu juga ahistoris atau tidak berdasarkan pada konteks latar belakang sejarah, karena ternyata nyatanya di Indonesia beberapa kemudian punya kerajaan ini. Bahkan misalnya ada salah satu ratu namanya Ratu di Kerajaan Kalingga pada waktu itu, juga ratu saya lupa namanya, itu kemudian juga membawa kerajaan Kalingga itu menjadi kerajaan yang besar gitu ya. Nah, itu salah satu contoh bagaimana ternyata Indonesia juga punya sejarah tentang keterlibatan kepemimpinan perempuan di bidang politik, menjadi pemimpin sebuah kerajaan, sebuah wilayah gitu. Sehingga hari ini ketika memang misalnya banyak diperjuangkan bagaimana politik itu harus melibatkan perempuan, juga memang sejarahnya seperti itu. Hanya saja tadi kembali ke slide awal bahwa kenapa perjuangan-perjuangan dan gerakan-gerakan sejarah dari perempuan itu tidak banyak terlibat, tidak banyak dicatat di politik, karena tadi ada beberapa alasan yang sudah saya sebutkan tadi, gitu ya. Nah, kemudian kita lihat. Nah, sejarah keterlibatan perempuan di perpolitikan Indonesia.
yang pertama kita lihat misalnya bahwa salah satu pergerakan perempuan pertama di Indonesia itu dengan atau salah satu munculnya embrio ada gerakan perempuan di Indonesia itu dengan diadakannya Kongres Perempuan Indonesia pertama pada tanggal 22 Desember 1928 di Jogja. Pada waktu itu kemudian menjadi salah satu titik balik dari gerakan-gerakan perempuan. Walaupun kemudian tanggal 22 Desember ini di zaman Orde Baru itu maknanya direduksi ya, bukan lagi sebagai hari gerakan perempuan, tapi diganti menjadi hari ibu gitu. Nah, secara khusus dimulai pada Kongres Perempuan Indonesia yang kelima pada bulan Juli 1938, yaitu hak usaha atau perjuangannya adalah hak untuk dipilih dan duduk di dalam lembaga keterwakilan gitu, atau istilahnya ya di DPR gitu. Pemerintah Belanda memberikan hak tersebut dalam Dewan Kota, tapi sifatnya masih penunjukan karena perempuan belum memiliki hak memilih dan dipilih. Itu jadi tahun 1938 itu perempuan-perempuan di Indonesia itu sudah kemudian memperjuangkan bagaimana mereka juga berhak untuk duduk di dalam lembaga keterwakilan atau misalnya ya sekarang disebut sebagai DPR gitu ya, Dewan Perwakilan Rakyat gitu. Walaupun pada waktu itu karena pemerintahannya masih pemerintah Belanda, pemerintah kolonial, maka kemudian peran tersebut tidak didasarkan pada hak-hak untuk dipilih dalam posisi keterwakilan itu, tapi masih dalam era penunjukan, sehingga siapa saja yang kemudian menjadi perempuan-perempuan yang duduk di lembaga keterwakilan itu yang memang masih mereka-mereka yang kemudian dari keluarga-keluarga bangsawan gitu ya, dari kelas menengah ke atas. Sedangkan masyarakat biasa sudah perempuan, masyarakat biasa ya berarti sama sekali tidak punya akses terhadap keinginannya untuk duduk di lembaga keterwakilan karena tadi perempuan belum memiliki hak memilih dan dipilih. Kemudian di tahun 1938, selanjutnya era kemerdekaan tuntutan hak untuk bisa memilih dan dipilih baru terrealisasi dalam Undang-Undang 1945 pasal 27, yaitu setiap warga negara mendapatkan kesempatan yang sama di bidang politik, depan politik, hukum, dan sebagainya. Jadi sebelum itu tidak ada peraturan yang kemudian mengatur bagaimana hak-hak perempuan di bidang politik untuk memilih dan dipilih. Baru ketika setelah kemerdekaan muncullah Undang-Undang Dasar 1945, kemudian kesamaan kesempatan tadi untuk memilih dan dipilih di dunia politik baru tertuang di dalam pasal 27, itu di era kemerdekaan. Kemudian selanjutnya di tahun 1950 hingga 1955 kita lihat bahwa keterwakilan perempuan di legislatif berjumlah 3,8%. Hal ini sangat wajar ya tadi karena ini kan sekitar baru 5 tahun gitu ya, baru 5 tahun kemudian muncul undang-undang yang menjamin keterwakilan perempuan di bidang politik, sehingga di pemilu 50 itu baru sekitar 3,8%. Nah, kemudian tahun 55 pemilu tahun 55 di mana itu adalah periode kepemimpinan 55 sampai 60 itu meningkat menjadi 6,3%. Kemudian 87 sampai 92 itu 13%. Kemudian tahun 2004 sampai 2019, jadi dari tahun 45 sampai 2000 sebelum tahun 2004 itu peningkatannya sangat lambat gitu ya, cuma dari 13, bahkan di sini pernah mengalami penurunan dari 13, 12,5 menjadi 10,8 dan 9. Baru kemudian di pemilu tahun 2004 ya kan, pemilu pertama SBY itu kemudian sudah mencapai keterwakilan perempuan di DPR di sini sudah mencapai 11,6%. Ini kemudian dilatar belakangi karena munculnya Undang-Undang Pemilu nomor 12 tahun 2003 tentang afirmasi itu tadi, afirmasi bahwa paling tidak ada 30% kuota perempuan di legislatif. Karena adanya undang-undang itu di tahun 2003, maka kemudian di tahun 2004 jumlah perempuan di bidang politik itu di DPR itu meningkat menjadi 11,6%. Kemudian di tahun 2009 itu meningkat lagi 18%, kemudian di tahun 2014, pemilu 2014 itu 17%, dan tahun 2019 itu 21% tadi. Dari 118 ya tadi kalau tidak salah, dari 575 hanya 20%. Ya ini masih jauh dari 30% gitu ya. Tapi paling tidak ini sudah mengalami peningkatan gitu, peningkatan dari waktu ke waktu bagaimana kemudian keanggotaan perempuan di bidang legislatif.
paling tidak kalau secara kuota itu perempuan ada di bidang legislatif yang merumuskan kebijakan, mengambil kebijakan, merancang undang-undang, itu kemudian banyak upaya-upaya atau banyak hak-hak perempuan itu kemudian bisa diperjuangkan dan disahkan menjadi sebuah undang-undang. Harapannya sih begitu. Nah, kemudian kita lihat bagaimana konsep gender dan politik dalam konteks tadi ketika kita melihat bagaimana sejarah perkembangan peran perempuan di bidang politik, bagaimana kemudian angka-angka perkembangan angka-angka perempuan di bidang legislatif ya dari yang 3,8% tahun 50 menjadi 21% di tahun 2019. Akhirnya perjuangan perempuan di ranah politik sudah ada sejak feminis gelombang pertama, yaitu dalam rangka memperjuangkan hak memilih perempuan dalam pemilu gitu ya. Nah ini salah satu contohnya bagaimana kemudian dulu ketika teman-teman ingat di feminisme gelombang pertama itu kan ada pula gerakan-gerakan yang menuntut bagaimana perempuan itu bisa mendapatkan hak pilih. Jadi belum dipilih dulu, tapi hak pilih. Jadi sebelumnya kan sama sekali ketika ada pemilu istilahnya gitu, laki-laki yang hanya memperoleh hak pilih, yang hanya bisa memilih pemimpin. Nah, kemudian di feminisme gelombang pertama, perempuan berupaya untuk kemudian bisa memilih saja. Jadi belum dipilih, tapi bisa memilih dan menentukan siapa pemimpinnya, gitu kan. Nah, itu kemudian menjadi gerakan yang penting, karena setelah upaya-upaya gerakan memilih itu tadi, memilih dalam pemilu, kemudian setelah itu juga memperjuangkan hak untuk dipilih, untuk menjadi pemimpin. Jadi tidak hanya berperan untuk memilih, tapi dia juga berhak kemudian punya kesempatan yang sama untuk dipilih. Nah, pada kenyataannya, akses perempuan terhadap bidang politik masih terbatas dengan adanya stereotip-stereotip yang berkembang. Kalau teman-teman sudah nonton Margaret Thatcher tadi di Iron Lady itu, kemudian bagaimana Margaret Thatcher itu bisa menggambarkan atau membangun image sebagai pemimpin itu, dia harus mengeliminasi sifat-sifat femininnya gitu ya. Sehingga apa? Dia harus merubah suaranya. Suaranya menjadi suara yang lebih berat gitu, yang lebih bass. Karena apa? Dianggap suara yang berat seperti milik laki-laki itu adalah salah satu aspek kepemimpinan yang kuat. Dia bisa mempengaruhi orang lain dengan suaranya. Kemudian cara berjalan perempuan misalnya, kemudian dia eliminasi, dia ganti menjadi dia mengamati bagaimana laki-laki berjalan gitu kan, cara berjalan laki-laki sehingga lebih kemudian tegas dan tegap. Nah itu dianggap sebagai salah satu sifat yang harus dimiliki oleh laki-laki. Kemudian tegas, jadi bahkan Margaret Thatcher itu merasa dia tidak boleh menangis gitu ya. Kenapa? Karena pemimpin itu ya harus tegas, kuat misalnya, dan tegas, kuat, tidak cengeng gitu, sehingga dia mengeliminasi sifat-sifat femininnya, kemudian mengganti menjadi sifat-sifat maskulin. Sehingga itu yang kemudian menjadi gambaran umum hari ini, bagaimana perempuan di bidang politik itu ternyata tidak serta-merta perempuan bisa terjun langsung di dunia politik. Ternyata dia harus mengorbankan, dia harus mengeliminasi apa yang menjadi sifat-sifatnya, kemudian diganti menjadi sifat-sifat maskulin yang dianggap lebih menggambarkan sifat-sifat kepemimpinan gitu. Dari yang suara, cara berjalan, bahkan bagaimana dia harus bersikap, berbicara gitu kan, itu dia harus kemudian menggunakan konsep-konsep maskulin untuk dianggap dipercaya sebagai pemimpin. Itu yang kemudian menjadi salah satu stereotip bahwa politik itu miliknya laki-laki, bahwa politik itu maskulin, sehingga perempuan itu tidak cocok untuk berada di dunia politik. Sehingga ketika di era Margaret Thatcher itu, di pemilihan pertama Perdana Menteri Inggris, perempuan itu dia harus mengeliminasi semua sifat-sifat femininnya dan diganti menjadi maskulin, agar tadi dianggap cocok dengan sifat-sifat kepemimpinan yang diharapkan gitu. Nah, sifat politik bersifat maskulin, berani, logis, agresif itu tadi, sehingga tidak cocok untuk perempuan. Nah, kemudian perilaku politik juga dianggap mencakup kemandirian, kebebasan berpendapat, kekuasaan, dan tindakan agresif dianggap tidak ideal dalam diri perempuan. Sehingga tadi perilaku politik itu ya harus yang mandiri, kebebasan berpendapat, kekuasaan, dan dianggap itu tidak cocok, tidak fit in untuk diri perempuan, sehingga ketika perempuan masuk di dunia politik itu selalu mendapatkan stereotip negatif, selalu digunjing gitu. Kenapa? Karena dianggap ya kamu nggak cocok
gimana mau cocok, sifat-sifatnya aja sudah beda gitu istilahnya. Nilai-nilai dominannya aja sudah beda gitu. Nah, maka konsekuensinya adalah tadi perempuan harus menukarkan sifat-sifatnya agar dianggap cocok dan fit in dengan jiwa-jiwa dan sikap-sikap kepemimpinan. Dia harus mengeliminasi sifat feminin agar disebut mampu dan capable dalam memimpin gitu. Ini salah satu contoh bagaimana kemudian keterlibatan perempuan di dunia politik juga mengalami tantangan yang sangat besar ketika kenapa kemudian perempuan tidak bisa diterima secara utuh ya agensi dirinya, pribadinya, sifatnya menjadi pemimpin tanpa harus dia mengeliminasi sifat-sifat itu dan mengganti menjadi sifat-sifat maskulin yang dianggap lebih feminin. Sehingga ketika perempuan-perempuan itu menjadi pemimpin, sukses menjadi pemimpin gitu ya, orang selalu kemudian menegasikan bahwa dia tidak apa ya, saya kalau sudah berkeluarga ya dia dianggap oh pas kalau dia misalnya menjadi pemimpin maka akan stereotip pasti keluarganya tidak diurus, pasti misalnya anaknya terlantar, suaminya tidak diurus, keluarganya dia nggak pernah ada di rumah, karena itu selalu menegasikan sifat-sifat itu. Dianggapnya kalau perempuan sukses di dunia politik maka pasti dia tidak sukses di keluarganya gitu, karena kemudian selalu menganggap perempuan yang akan terjun di dunia politik maka dia harus memiliki sifat-sifat maskulin tadi yang dianggap fit in atau cocok dengan tuntutan-tuntutan kepemimpinan. Nah itu yang berkembang, itu tantangan bagaimana kemudian politik itu sangat-sangat stereotyping bagi perempuan. Bagi kaum feminis yang sifat politis meliputi kehidupan publik dan kehidupan privat yang didasarkan atas hubungan kekuasaan yang tidak seimbang di mana laki-laki mempunyai lebih banyak kekuasaan daripada dan atas perempuan gitu ya. Di bidang politik pun seperti itu gitu. Bagaimana kemudian hal-hal yang berkaitan dengan isu-isu strategis biasanya itu diputuskan oleh laki-laki. Perempuan hanya ikut saja, dia ada di bidang, dia ada di legislatif, dia menjadi wakil dari rakyat, tapi dia tidak bisa, perempuan tidak bisa menduduki posisi-posisi strategis dan hanya kemudian mengikuti saja. Amartya Sen dalam bukunya Development as Freedom menyebutkan bahwa revolusi Prancis menyebabkan terasingnya perempuan di dunia politik. Kenapa? Karena kemudian dalam konteks itu perempuan diposisikan sebagai penerima dan perempuan kemudian sebagai wakil, tapi wakil itu tadi yang hanya kemudian menjadi wakil saja tanpa memiliki agensi, tanpa kemudian bisa berkontribusi dalam upaya untuk pengambilan keputusan dan upaya-upaya untuk kemudian merancang kebijakan-kebijakan strategis. Itu gambaran bagaimana kemudian politik perempuan di bidang politik. Nah, selain kemudian karena sifatnya yang dianggap tidak fit in ya, bahwa feminin itu sebagai salah satu sifat yang mayoritas dimiliki oleh perempuan itu dianggap tidak fit in dengan sikap-sikap yang kemudian dibangun oleh politik yang cenderung maskulin. Bagaimana kemudian tantangan dan kendala perempuan di bidang politik juga terjadi karena bergesernya model sistem kepartaian yang saat ini mayoritas berciri catch all party, yaitu partai yang muat segala macam kepentingan, kelompok dan aspirasi yang lebih non ideologis, pragmatis dan sangat akomodatif terhadap beragam kepentingan. Sehingga apa? Karena sistem sifatnya tadi catch all party, maka kemudian satu partai itu mau mengupayakan atau ideologinya itu yang semua kelompok, semua aspirasi sehingga secara umum. Maka dari itu tidak ada partai khusus yang kemudian mengupayakan tadi misalnya peran-peran dan hak-hak perempuan dan anak misalnya di dalam relasi sosial kemasyarakatan gitu ya. Jadi tidak ada satu partai yang khusus kemudian mengupayakan bagaimana kemudian hak-hak perempuan yang ada dalam masyarakat. Kenapa? Karena sebagian besar partai yang ada itu ya partainya yang enggak ideologis, tapi lebih kepada misalnya semua kepentingan, semua kelompok, semua aspirasi bisa dianggap bisa kemudian terwakili dengan partai itu. Atau misalnya hari ini ya partainya ya yang kemudian yang sesuai dengan kepentingan mereka saja, enggak ideologis. Awalnya kampanye mungkin iya ya, misalnya memperjuangkan hak-hak perempuan, tapi setelah kemudian partai itu menjadi mewakili duduk di DPR gitu ya ternyata sama saja gitu. Yang mereka hanya mengikuti apa yang bisa menjadi keuntungan bagi mereka.
Dalam mode partai ini, kader perempuan partai yang paling awal persis dan tidak diperhitungkan kepentingan dan aspirasinya, karena dianggap tidak kemudian menjual istilahnya untuk menjadikan partai itu salah satu partai yang bisa dipilih oleh masyarakat. Fenomena politisi perempuan kuat diwarnai oleh isu perempuan korup, perempuan selebriti sebagai bakal calon legislatif, atau anggota-anggota keluarga elit partai sebagai caleg atau dinasti politik. Sehingga kemudian stigma perempuan yang masuk di dunia politik erat dengan image korupsi, ketenaran, nepotisme bukan karena kemampuan dan kapabilitas yang dimiliki perempuan. Kalau teman-teman ingat bagaimana kemudian dianggap bahwa perempuan ketika terjun di dunia politik itu ya hanya kemudian justru mencoreng nama baiknya gitu dengan adanya korupsi dan sebagainya gitu. Bahkan ketika ini nanti dikaitkan dengan bagaimana gender di media, berita-berita online, berita-berita di media cetak gitu ya, media elektronik maupun media massa itu biasanya tagline-nya misalnya perempuan dan korupsi gitu, sehingga seakan-akan bahwa perempuan ketika terjun di dalam dunia politik itu selalu erat dengan kegiatan-kegiatan atau aktivitas korupsi. Kenapa? Karena kemudian dianggap ya dia korupsi karena tuntutan hidupnya, karena dia pengen beli tas ini itu kayak gitu. Atau misalnya ketika laki-laki korupsi gitu ya, ketika laki-laki korupsi misalnya di anggota DPR, ketua DPR korupsi, kemudian pasti tidak lepas dari bagaimana gambaran istrinya ketika apa, dia korupsi karena istrinya misalnya tuntutan kehidupannya yang mewah, karena istrinya selalu bawa ini itu. Atau misalnya ketika kemarin ada bupati yang korupsi kan yang disorot kemudian tasnya, karena memiliki banyak tas misalnya tas-tas branded internasional sehingga ibu ini melakukan korupsi gitu. Sehingga ketika perjuangan-perjuangan politik perempuan itu mendapat kendala juga karena apa? Karena image itu. Bahkan Bu Risma misalnya dari Bu Risma sebagai wali kota Surabaya itu dia misalnya sudah maksimal, sudah memimpin Surabaya dengan sangat baik saja masih ada stereotip bahwa misalnya stereotip bahwa Bu Risma tidak tidak akhirnya tidak care dalam mengurus keluarga dan sebagainya, karena tadi selalu menegasikan perempuan itu, sifat-sifat perempuan itu tidak cocok di dunia politik. Maka image ketika perempuan pun sudah bisa masuk di dunia politik itu sangat-sangat negatif. Yang korupsi lah, yang yang membentuk tadi misalnya dia korupsi karena tuntutan kehidupan mewahnya, karena misalnya dinasti politiknya, dia bisa menjadi gubernur misalnya, karena dulunya kan suaminya kan gubernur, jadi nggak pernah melihat perempuan itu dari kemampuan dan agensinya dia, kapabilitasnya dia dalam memimpin, tapi selalu background-nya tadi stereotip yang kemudian dilihat. Nih, 7 kepala daerah perempuan yang ditangkap KPK ini salah satu contoh berita yang kemudian ada di Minggu 20 Oktober 2019 ini, contoh bagaimana kemudian kenapa kemudian harus ada perempuan gitu. Bisa saja misalnya 7 kepala daerah ditangkap KPK, Bupati Talaut hingga Ratu Atut gitu ya. Tapi konteks perempuan ini selalu muncul. Coba misalnya yang ini semuanya laki-laki, tidak pernah ada konsep berita 7 kepala daerah laki-laki yang ditangkap KPK. Sehingga kemudian konsep kepala daerah perempuan ini dianggap kemudian menjadi suatu sama-sama misalnya sama-sama korupsi, perilakunya jelas salah, tapi image perempuan lebih buruk daripada korupsi yang dilakukan oleh laki-laki. Kalau laki-laki tidak akan ada berita seperti ini, 7 kepala daerah laki-laki yang ditangkap ya. Mereka akan menuliskan 7 kepala daerah ditangkap KPK mulai dari Bupati Talaut hingga Ratu Atut gitu ya. Nah, tapi kemudian ini karena kemudian perempuan dianggap seperti kemudian sudah dibilang perempuan itu nggak cocok di dunia politik. Jadi kalau dia terjun di dunia politik ya kerjaannya cuma bikin rusak gitu, misalnya cuma korupsi dan sebagainya. Ini sebenarnya yang mau kemudian ditegaskan dari berita yang muncul di Tribun itu dengan konsep kepala daerah perempuannya. Nah, ini contohnya bagaimana media juga sangat-sangat stereotip terhadap perempuan yang terjun di dalam politik. Nah, kemudian kita lihat hambatan yang dihadapi perempuan politisi. Yang pertama, tidak menyatu antara wacana dengan tindakan nyata dalam mempersepsikan caleg perempuan tadi misalnya. Kenapa sih kemudian selalu diberikan stereotip bahwa
perempuan kalau misalnya bisa terjun di dunia politik ya misalnya karena suaminya dulu misalnya pernah menjadi kepala daerah, kemudian saya itu baru digantikan istrinya. Jadi seakan-akan ya cuma nempel gitu bagi suaminya. Apapun akhirnya yang terobosan-terobosan yang dilakukan oleh kepala daerah perempuan itu tidak pernah dilihat, karena yang selalu dilihat adalah dia adalah istri dari mantan bupati sebelumnya. Kemudian calon perempuan hanya menjadi hiasan dan formalitas agar sebuah parpol dinilai adil gender atau disebut sebagai affirmative action gitu ya. Jadi ketika misalnya hari ini di tahun 2019 hingga tahun 2024 jumlah anggota legislatif perempuan itu sebanyak 21%, itu ternyata tidak kemudian serta-merta membawa bagaimana perempuan bisa tadi masuk ke dalam posisi-posisi strategis pengambil kebijakan, memperjuangkan hak-hak perempuan lainnya, perempuan atau masyarakat-masyarakat yang diwakili, ternyata tidak, tapi hanya menjadi hiasan atau formalitas. Seperti misalnya ketika era-era menjelang pemilu, kalau teman-teman ingat misalnya atau mengamati di daerah sekitar, pasti banyak sekali partai yang kemudian tiba-tiba mencantumkan nama perempuan menjadi calegnya. Padahal misalnya kita mengenal perempuan itu ya sama sekali tidak pernah menjadi kader partai, dia hanya misalnya ibu rumah tangga biasa kayak gitu ya, kerja di rumah, tapi ketika pemilu mendadak dia menjadi muncul di kertas suara menjadi caleg di satu partai. Kenapa? Karena itu hanya sebagai tadi formalitas. Biar nanti partainya dianggap ada gender, biar partainya dianggap sudah menerapkan affirmative action ini, kemudian dia mencomot nama-nama itu gitu. Padahal tapi toh ketika misalnya dia jadi menjadi lolos menjadi anggota legislatif pun belum tentu perempuan itu punya hak suara yang besar, punya hak yang utuh ketika ingin kemudian memunculkan pendapatnya. Jangan-jangan ya kemudian justru itu hanya sebagai alat saja gitu. Sehingga ini juga menjadi hambatan bagi perempuan. Politik dan perilaku politik dipandang sebagai aktivitas maskulin, sehingga dianggap tidak fit in dengan perempuan, seperti yang saya jelaskan tadi. Sehingga perempuan kalau terjun di dunia politik dianggap harus mengeliminasi sifat femininnya, kemudian diganti menjadi sifat maskulin. Kekuasaan sebagai unsur penting politik tidak pernah digambarkan memiliki unsur feminin tadi. Bahwa kekuasaan itu selalu dianggap sesuatu yang tegas, yang kuat, yang rasional, yang pengambil keputusan, tanpa kemudian memasukkan unsur-unsur feminin yang penuh kasih sayang kayak gitu-gitu, yang lembut dan sebagainya, sehingga kekuasaan dan perempuan itu seperti dua hal yang selalu dinegasikan. Kemiskinan yang banyak dialami perempuan membatasi ruang artikulasi dalam berpendapat, pendidikan tinggi, dan berikutnya peradilan politik. Ya, lagi-lagi bahwa ketika kemiskinan hari ini mencapai 10,13% di Indonesia, berarti paling tidak mencapai 26 juta jiwa itu, yang paling terdampak siapa? Yang paling banyak angkanya siapa? Perempuan. Perempuan yang paling terdampak kemiskinan. Sehingga kemudian karena lebih banyak perempuan-perempuan miskin, maka mereka juga tidak bisa kemudian memiliki ruang artikulasi yang besar. Karena apa? Karena kita tahu bahwa siapa yang kemudian bisa terjun di dalam dunia politik praktis, ya paling tidak mereka-mereka yang ada di kelas menengah ke atas, mereka-mereka punya modal, mereka-mereka berpendidikan tinggi gitu ya, mereka-mereka punya jaringan, punya lingkaran dengan orang-orang di dunia politik, sehingga ketika mereka berada di garis kemiskinan, ya mereka akan jauh dari itu semua. Nah, karena jauh, aksesnya saja jauh, berarti kesempatan untuk masuk di dunia politik pun sangat-sangat jauh juga. Maka dari itu perempuan juga karena tadi yang terdampak kemiskinan secara langsung, pada akhirnya juga nggak bisa mengakses kesempatan-kesempatan di dunia politik. Eksistensi keluarga dan lingkungan patrimonial menjadi persoalan kultural yang dihadapi perempuan dalam berpolitik. Misalnya dalam lingkup desa saja, ketika ada misalnya perempuan yang kalau yang masih desa ya, bukan kelurahan, kan misalnya masih pemilihan kepala desa itu. Ketika ada perempuan yang kemudian mendaftarkan diri menjadi calon kepala desa, pasti akan banyak stereotip. Nanti kalau kepala desa perempuan nanti ribet, kalau ada apa-apa tengah malam nggak bisa minta tolong, kan harus ini. Belum lagi misalnya nanti nggak bisa maksimal karena harus ngurusin keluarga dan sebagainya. Sehingga penolakan dari keluarga dan budaya dan masyarakat semakin malah justru tadi menjauhkan akses perempuan di bidang politik tadi. Ya, karena stereotip nanti nggak bisa fleksibel, nanti
baperan dan sebagainya itu muncul. Bagaimana akhirnya upaya-upaya di affirmative action 20% itu ya sebenarnya hanya angka, karena dari 21% yang ada hari ini itu juga tidak semua perempuan itu yang ada di anggota legislatif itu bisa menyuarakan hak-hak perempuan, kepentingan-kepentingan perempuan lain yang mau diwakilinya, enggak. Tapi ya dia hanya yang penting ada gitu. Nah, ini salah satu konsep bagaimana kemudian representasi perempuan dalam politik. Jadi secara umum, konsep representasi ini dibagi menjadi dua, yaitu apa yang disebut sebagai Vertreten dan Darstellung tadi. Vertreten adalah keterwakilan, jadi representasi dalam arti keterwakilan, dan sedangkan Darstellung adalah representasi dalam arti penggambaran ulang. Misalnya apa sih representasi dari iklan gitu kan, itu penggambaran ulang. Nah, yang kita gunakan dalam konsep gender dan politik ini adalah Vertreten dalam atau representasi dalam arti keterwakilan. Jadi bagaimana keterwakilan di dunia politik perempuan, bagaimana keterwakilan menggambarkan posisi perempuan yang ternyata tidak banyak ada di posisi strategis pengambil kebijakan, sehingga hanya sebatas ikut saja, yang penting ada, yang penting tadi partainya ada berapa anggota legislatifnya perempuan, sehingga dianggap tadi sudah adil gender gitu ya. Nah, itu konsep bagaimana kemudian gambaran politik perempuan di Indonesia ya, contohnya. Kemudian kenapa sih representasi politik perempuan itu penting tadi dalam konteks ini, representasi sebagai keterwakilan. Nah, kita lihat yang pertama, perempuan juga merupakan pelaku dalam pembangunan dan politik, tidak hanya sebagai penerima, sehingga dibutuhkan untuk mengidentifikasi kebutuhannya. Jadi, bagaimana kemudian kebutuhan-kebutuhan perempuan di dunia masyarakat itu biasanya paling kemudian bisa atau lebih bisa diidentifikasikan oleh perempuan itu sendiri karena mereka punya pengalaman yang sama. Sehingga perempuan itu dibutuhkan di dalam dunia politik tadi agar apa? Agar perempuan yang menjadi wakil rakyat itu bisa mengidentifikasikan kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang sesuai yang mereka alami. Misalnya apa contohnya? Cuti hamil gitu ya. Sebelumnya cuti hamil itu kan hanya 1 bulan. Nah, bagaimana kemudian cuti hamil itu hanya 1 bulan, misalnya baru melahirkan, belum lagi anaknya, misalnya masih di bulan-bulan pertama itu kan masih sering begadang dan sebagainya. Nah, mungkin laki-laki tidak punya pengalaman itu sehingga menganggap itu tidak penting, maka itu tidak kemudian dituangkan dalam sebuah undang-undang. Tapi ketika misalnya perempuan itu masuk sebagai anggota legislatif, punya pengalaman yang sama tadi dalam konsep melahirkan tadi, cuti 1 bulan melahirkan itu nggak cukup, harus minimal 3 bulan, sehingga paling tidak ibu itu yang setelah melahirkan itu bisa stabil secara fisik dan emosional. Jadi bukan hanya fisik tapi emosi misalnya punya baby baru, belum misalnya mengalami sindrom baby blues dan sebagainya gitu, sehingga 3 bulan itu dirasa cukup. Maka dari itu perempuan penting untuk kemudian mengupayakan tadi hak-hak cuti 3 bulan ke dalam sebuah undang-undang, tidak hanya bagi misalnya mereka ASN atau misalnya pekerja-pekerja negara, tapi juga semua, misalnya perusahaan-perusahaan harus kemudian memberikan hak cuti, hak melahirkan 3 bulan kepada perempuan-perempuannya, dan itu masuk di undang-undang, sehingga ketika undang-undang ketenagakerjaan, sehingga kemudian ketika tidak dilaksanakan maka akan ada sanksi. Nah, itu mungkin tidak akan bisa kemudian diperjuangkan oleh laki-laki. Kenapa? Karena laki-laki tidak punya pengalaman itu. Maka dari itu perempuan penting untuk ada di dalam politik, di dalam dunia politik. Untuk apa? Untuk mengidentifikasikan kebutuhan-kebutuhan, hak-hak yang kemudian dibutuhkan oleh kelompoknya karena mereka punya pengalaman yang sama, sehingga diharapkan bisa punya sensitivitas yang sama. Mereka memperjuangkan hak-hak tersebut. Kemudian yang kedua, perjuangan perempuan dan juga laki-laki dalam mengupayakan kesetaraan gender membutuhkan kekuatan politik juga melalui berbagai kebijakan dan peraturan yang dibuat. Jadi kalau misalnya perempuan tidak ada di dunia politik, maka perjuangan kesetaraan ini ya hanya sebatas pada upaya-upaya grassroots gitu ya, upaya-upaya masyarakat kaum bawah yang tidak ada dampaknya, tidak ada pengaruhnya terhadap kebijakan. Padahal bagaimana kemudian kita bisa mengupayakan kesetaraan gender secara lebih
masif gitu ya, secara lebih luas itu ya harus ada kebijakan gitu. Misalnya contohnya dengan adanya RUU PKS gitu ya. Bagaimana misalnya hari ini anggota-anggota DPR sama sekali tidak menaruh perhatian terhadap disahkannya RUU PKS gitu ya. Bahkan kemarin sempat keluar dari program utama dari DPR itu juga akhirnya menjadi upaya-upaya untuk kemudian memperjuangkan hak-hak dari korban kekerasan seksual, pelecehan seksual hanya di upaya grassroots saja. Mereka tidak bisa mengambil peran yang lebih banyak ketika tidak dituangkan dalam sebuah peraturan. Maka dari itu perempuan perlu untuk kemudian terjun di dunia politik sehingga tadi bisa mengupayakan kesetaraan itu melalui kebijakan-kebijakan yang dibuat. Kalau misalnya memang sudah muncul RUU PKS sebagai salah satu undang-undang wujud dari sebuah kebijakan baru kan akan lebih mudah misalnya bagaimana menghukum perilaku perkosaan, pelecehan seksual gitu ya, yang kemudian lebih adil tadi, lebih sensitif gender. Yang ketiga, perempuan dalam keterwakilan politik diperlukan untuk memperjuangkan permasalahan-permasalahan yang dihadapi perempuan. Contohnya tadi, misalnya dengan adanya ruang laktasi, dari dulu nggak ada ruang laktasi. Di kantor-kantor, di pabrik-pabrik nggak ada ruang laktasi. Kenapa? Karena dianggap tidak penting. Ya, karena apa? Ya karena yang sebagian besar yang ada di DPR laki-laki kan anggap nggak penting karena mereka nggak punya pengalaman itu. Sangat ibu-ibu pekerja misalnya dia butuh ruang laktasi untuk tetap bisa memberikan ASI eksklusif kepada anaknya yang di rumah sehingga dia butuh pumping dan sebagainya. Nah, maka dari itu ketika perempuan sebagai salah satu anggota DPR misalnya bisa memperjuangkan itu, kita butuh ruang laktasi sehingga kemudian membuat sebuah aturan atau regulasi bahwa semua kantor pemerintahan, baik itu misalnya kantor pemerintahan negara gitu ya, lembaga negara maupun yang swasta, wajib menyediakan ruang laktasi sehingga memberikan kenyamanan dan akses fasilitas untuk perempuan-perempuan menyusui yang berusaha untuk memberikan ASI kepada anaknya. Nah itu tidak kemudian dikeluarkan oleh laki-laki, tapi ya perempuan gitu. Kalau misalnya perempuan nggak ada di dunia politik, mungkin nggak akan ada kebijakan itu tadi karena tidak laki-laki tidak punya pengalaman. Nah, itu contoh bagaimana kemudian representasi atau keterwakilan perempuan penting di dunia politik. Gitu. Nah, saya kira itu saja apa yang kemudian menjadi inti dari politik, bagaimana kemudian gender dan politik gitu ya. Semoga teman-teman tadi paham apa yang kemudian saya sampaikan, inti dari bagaimana kemudian kenapa sih perempuan itu sangat susah untuk terjun di dalam dunia politik. Saya kira itu saja, semoga yang saya sampaikan menjadi pemahaman baru atau insight baru bagi teman-teman. Silakan kemudian cari sumber-sumber lain untuk melengkapi pengetahuan yang saya share hari ini. Apabila ada pertanyaan bisa nanti di-share atau dituliskan di grup biar nanti bisa saya dan teman-teman yang lain melengkapi. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di perkuliahan selanjutnya. Selamat siang.